Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga kita semua berumur panjang, sehat walafiat, dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Harjian Anwar, sang advokat santri. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan sekalian yang telah mengikuti dan mendukung channel ini. Semoga hadirnya channel ini dapat memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sebelum membahas topik utama, yaitu tentang hukum kawin kontrak ataupun nikah mut'ah, karena kita membahas dalam ranah pernikahan, terlebih dahulu kita saksikan iklan masyarakat berikut ini. Ini adalah acara yang sudah aku impikan sejak lama. Karena demi cintaku, acara hari ini harus kejadian. Mohon doa restunya, Pak. Bu, hari ini aku menikahkan masker dan vaksin. Sah! Ini karena aku sayang keluarga dan pengen semua sehat. Kalau kamu sayang keluarga, yuk nikahkan masker dan vaksin. Iklan ini salah satu iklan masyarakat yang cukup kreatif. Jadi bagaimana? Kira-kira sah nggak nikahnya? Namun benar, apa yang disampaikan dalam iklan ini? Agar kita jangan lengah, tetap patuhi protokol kesehatan, sukseskan vaksinasi sebagai ikhtiar, agar kita semua terbebas dari wabah ini. Dan semoga kita semua dan keluarga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, kita kembali lagi ke dalam topik. Beberapa bulan yang lalu, cukup ramai dibicarakan di media-media, baik media elektronik ataupun media cetak, tentang fenomena prostitusi berkedok kawin kontrak yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Cukup banyak anak bangsa kita yang terjerumus dalam kawin kontrak ini, ditipu dengan prostitusi yang dibungkus sedemikian rupa sehingga seolah-olah dilegalkan dalam syariat. Dijanjikan dinikahi dengan diiming-imingi harta. Kemudian setelah batas waktunya habis, setelah waktu tertentu dan batas waktunya habis, langsung diceraikan, ditinggalkan begitu saja. Sang suami tak bertanggung jawab dengan istri dan anak-anaknya, sehingga sang anak hasil kawin kontrak menjadi korban, terlantar, tidak jelas asal-usulnya. Begitupun sang ibu, ditinggalkan begitu saja. Seperti dalam pepatah itu, habis manis sepah dibuang. Setelah puas, masa kontraknya habis, langsung ditinggalkan saja. Sang suami tak bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Miris memang keadaan ini. Karena hal itulah saya mengangkat judul ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.
Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Inilah tujuan pernikahan, penuh dengan rasa kasih dan sayang kepada pasangan, diikat dengan akad suci pernikahan. Akad mitsaqun ghaliz, akad yang sangat kuat. Akad menikah tanpa batas waktu, sehingga dapat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ayat ini juga yang menjadikan dasar landasan hukum bagi kompilasi hukum Islam pasal 2 dan 3 yang berbunyi, pasal 2, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqun ghaliz untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan pasal 3, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun pasal 4 Kitab Kompilasi Hukum Islam menyatakan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sementara coba kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Pasal 1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 2. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa kawin kontrak sejatinya dilarang dalam hukum Islam ataupun dalam undang-undang. Karena kenapa? Karena bertentangan dengan hukum syariat Islam dan juga bertentangan juga dengan tujuan pernikahan dalam undang-undang. Karena undang-undang menyatakan bahwa pernikahan itu sebagai akad yang kuat, mitsaqun ghaliz, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sementara dalam kawin kontrak tidak ada tujuan untuk membentuk keluarga. Karena setelah habis masa kontraknya, maka putuslah semuanya. Dan laki-laki tersebut tak bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Salamah bin Aqwa yang berbunyi, Rakhasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amma autasin fil mut'ati salasan, summa naha anha. Rawahu Muslim. Rakhasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kelonggaran atau memberikan keringanan amma autasin fil mut'ati salasan, pada tahun Autas mengenai nikah mut'ah selama 3 hari. Summa naha anha. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang nikah mut'ah tersebut. Rawahu Muslim. Perlu diketahui bahwa proses keharaman nikah mut'ah dalam Islam sama dengan proses keharaman miras dan perjudian, yaitu tidak langsung diharamkan, akan tetapi diharamkan secara setahap demi setahap. Karena pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, kehidupan masyarakat Jazirah Arab pada masa itu
masih dalam keadaan jahiliyah. Perjudian, minum-minuman keras, perzinahan adalah hal yang biasa pada masa itu. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya kepada sahabat Nabi dan kepada para umat Islam pada masa itu di dalam menjalankan syariat secara setahap demi setahap. Karena itu, di dalam hadis tersebut menggunakan lafaz rakhasa yang berarti pada waktu itu ada keringanan ataupun ada dispensasi bagi pelaku nikah mut'ah. Namun kemudian praktek nikah mut'ah tersebut dilarang dalam syariat Islam sampai hari kiamat. Para ulama 4 mazhab, mereka semua bersepakat tentang keharaman nikah mut'ah ini. Namun karena video ini saya buat dengan durasinya paling lama 10 menit, maka saya ambil pendapat Imam Syafi'i saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'tabirahu syafi'iyatu min anwa'il ankihatil muharramah. Wa arafuhu biqaulihim nikahul mut'ah huwa ayyakul zawajtuka ibnati yauman aw syahran. Ya'tabirahu, memberikan pertimbangan asy-syafi'iyatu, ulama syafi'iyah, min anwa'il ankihatil muharramah, pada macam-macam jenis-jenis pernikahan yang diharamkan. Wa arafuhu biqaulihim, dan diketahui biqaulihim dengan perkataan para ulama syafi'iyah tersebut, nikahul mut'ati huwa ayyakul. Adapun nikah mut'ah huwa ayyakul, tatkala ia mengatakan zawajtuka ibnati yauman aw syahran. Zawajtuka ibnati yauman aw syahran. Saya akan menikahi engkau ibnati, dengan putri saya, yauman aw syahran, selama 1 hari ataupun 1 bulan. Wa innahu nikahun la yata'allaqu bihi at-talaqu waz-ziharu wal irsu wa iddatil wafah. Wa innahu, dan sesungguhnya nikah mut'ah ini, la yata'allaqu bihi talaq, tidak membutuhkan talak atau perceraian. Waz-ziharu, dan tidak ada hukum zihar. Wal irsu, dan tidak ada saling mewarisi. Wa iddatil wafah, dan tidak ada masa iddah karena wafat atau karena meninggal dunia. Tuh. Jadi nikah mut'ah ini dalam mazhab Imam Syafi'iyah merupakan salah satu pernikahan yang diharamkan, yaitu nikah dengan batas waktu tertentu. Tidak ada talak dalam nikah ini, tidak ada perceraian dalam nikah ini. Karena setelah habis masa waktunya, langsung putus semuanya. Tidak ada hukum zihar dalam nikah ini. Tidak ada saling mewarisi dalam nikah ini. Yang berarti sang anak hasil nikah mut'ah tidak dapat warisan dari ayahnya. Bagaimana kasihannya coba sang anak ini? Tidak diakui bernasab kepada ayahnya. Karena kalau diakui bernasab, berarti dapat warisan. Ini tidak dapat warisan, berarti tidak diakui bernasab. Dan juga tidak dapat warisan dari ayahnya. Dan juga dalam hukum nikah mut'ah ini, tidak ada masa iddah bagi sang istri jika sang suami meninggal dunia. Kalian juga bisa lihat pendapat Imam Syafi'i ataupun pendapat ulama Syafi'iyah tentang nikah mut'ah ini dalam kitab I'anatul Thalibin jilid 3 halaman 278 sampai halaman 279. Nanti kalian bisa tanya sama ustadz-ustadz kalian yang di tempat kalian. Ya. Saya hanya menjelaskan poin-poinnya saja. Senada dengan hal itu, MUI menfatwakan juga tentang haramnya nikah mut'ah pada tahun 1997. Bahkan menyatakan dalam fatwanya bahwa pelaku nikah mut'ah harus dihadapkan ke pengadilan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam artian ada delik pidana bagi pelaku nikah mut'ah ini dalam fatwa MUI. Begitu. Jadi kalau dalam hukum ya, keharaman nikah mut'ah ini sudah jelas legal standingnya dan sudah ingkrah putusannya. Jadi tidak bisa diganggu gugat tentang keharamannya. Nah, demikianlah kajian hari ini. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Saya mohon maaf jika ada yang salah dalam saya menyampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.